Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik terkait dengan vegetarian diet pada kondisi kehamilan. Adapun subtopik yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah tipe-tipe dari vegetarian, kemudian isu-isu gizi terkait vegetarian, dan yang terakhir adalah bagaimana manajemen gizi atau rekomendasi gizinya untuk ibu hamil dengan vegetarian. Nah, ini ada beberapa tipe dari vegetarian. Ada semi-vegetarian, pesco-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian, dan yang terakhir adalah vegan. Vegan itu adalah seseorang yang sama sekali tidak mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari hewani. Sedangkan lacto-ovo-vegetarian ini adalah jenis vegetarian di mana selain mengkonsumsi bahan makanan nabati, dia juga mengkonsumsi bahan makanan hewani, terutama adalah jenis telur dan susu. Namun untuk daging, ikan, unggas itu tidak dikonsumsi. Ya, jadi untuk sumber hewaninya hanya mengkonsumsi susu dan telur. Pesco-vegetarian ini adalah jenis vegetarian di mana selain mengkonsumsi bahan makanan nabati, juga mengkonsumsi bahan makanan hewani. Akan tetapi bahan makanan hewaninya itu spesifik, ya. Tidak semua bahan makanan hewani. Di sini yang lebih banyak dikonsumsi adalah ikan dengan jumlah 1 atau lebih ya dalam 1 bulan. Kemudian daging juga mengkonsumsi tetapi tidak lebih dari 1 porsi dalam 1 bulan ya. Kemudian semi-vegetarian ini adalah jenis vegetarian yang selain mengkonsumsi bahan makanan nabati juga mengkonsumsi bahan makanan sumber hewani. Terutama di sini adalah daging merah, kemudian unggas dengan frekuensi konsumsinya 1 kali dalam 1 bulan atau bisa lebih dari itu. Dan termasuk di dalamnya adalah ikan, ya. Jadi dari jenis vegetarian ini bisa disimpulkan bahwa semi-vegetarian adalah jenis vegetarian yang bahan makanan sumber hewaninya itu lebih banyak, ya. Jenis bahan makanan sumber hewaninya itu lebih banyak jenisnya, yaitu mulai dari daging merah, unggas, dan ikan. Sedangkan pesco itu terbatas hanya ikan dan daging, dan lacto-ovo itu terbatas pada susu dan telur. Sedangkan vegan itu sama sekali tidak mengkonsumsi bahan makanan sumber hewani. Nah, ini adalah isu-isu yang berkembang terkait dengan gizi ya di dalam vegetarian itu sendiri ya. Yang pertama adalah terkait alasan kenapa seseorang itu memilih lifestyle-nya itu menjadi vegan atau vegetarian ya. Yang pertama adalah lingkungan ya. Ada seseorang yang beranggapan bahwa dengan tidak mengkonsumsi bahan makanan sumber hewani, maka dia akan menjaga keseimbangan lingkungan, ya, keseimbangan ekosistem. Karena dengan mengkonsumsi bahan makanan sumber hewani tertentu, saya contohkan mungkin di sini unggas ya, maka dikhawatirkan jumlah unggas akan punah, sehingga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Begitu juga dengan jenis daging ya, daging merah misalnya berasal dari domba, kambing, atau sapi ya. Itu jika terus-menerus dikonsumsi, kemudian jumlah hewannya akan lama-kelamaan jumlahnya akan menurun sehingga bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian faktor yang kedua yang menjadi alasan seseorang itu menganut gaya hidup vegetarian adalah kondisi sosial ekonomi ya. Kemudian kondisi spiritual atau keyakinan. Jadi ada beberapa keyakinan yang tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan tertentu karena dianggap hewan tersebut suci
misalnya seperti itu ya. Sehingga dia menganut gaya hidup vegetarian. Dan yang terakhir adalah alasan medis ya. Bisa jadi karena kondisi penyakit, saya contohkan penyakit gagal ginjal kronis ya, dimana di situ asupan proteinnya dibatasi ya, sehingga di sini seseorang menjadi picky eater ya, yaitu memilih-milih bahan makanan sumber protein dan membatasi jenis bahan makanan protein hewani, sehingga dalam kesehariannya dia menganut gaya hidup vegetarian. Nah, ini adalah isu yang berkembang ya pada vegetarian. Jadi ada pro kontra ya terkait dengan vegetarian. Jadi menurut American Dietetic Association ya, vegetarian atau disebut dengan plant-based diet atau diet yang berbasis pada bahan makanan nabati ya, karena vegetarian kan dia membatasi sekali, bahkan tidak sama sekali mengkonsumsi hewani ya. Itu dikatakan ada menyampaikan bahwa vegetarian ini aman untuk semua golongan umur dan semua kondisi fisiologis, termasuk di situ anak-anak, remaja, ibu hamil, dan ibu yang menyusui. Namun pernyataan ini kontra dengan German Nutrition Society. Ya, jadi punyanya Amerika ini, asosiasi dietitiannya Amerika ini, statementnya itu bertentangan dengan statementnya dari society-nya punyanya Jerman ya, German Nutrition Society, di mana di situ menyampaikan bahwa tidak merekomendasikan vegetarian diet atau vegan diet pada kelompok tertentu, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pada anak-anak. Alasannya di sini jelas ya, karena diet pada vegetarian atau vegan diet itu ada beberapa zat gizi yang tidak bisa terpenuhi secara adekuat ya, bisa dikatakan karena inadequate supply of essential nutrient. Jadi ada beberapa zat gizi esensial yang tidak bisa terpenuhi dari diet vegetarian atau diet vegan. Nah, dari statement tersebut makanya bisa kita analisis ya, kira-kira zat gizi apa yang tidak bisa terpenuhi jika seseorang itu menerapkan diet vegetarian ya. Pertama kita mungkin bisa berangkat dari karakteristik dari diet vegetarian ya. Jadi karakteristik dari diet vegetarian itu dicirikan dengan konsumsi bahan makanan sumber nabatinya itu lebih banyak daripada variasinya lebih banyak maksud saya ya, daripada bahan makanan sumber hewani ya. Padahal ada beberapa zat gizi spesifik dari bahan makanan sumber hewani itu yang tidak bisa dipenuhi dari sumber nabati ya. Kalau untuk sayur, buah, biji-bijian ya, kacang-kacangan itu memang bagus di vegetarian diet itu ya, karena variasinya banyak ya, akan tetapi untuk jenis hewaninya itu terbatas. Kalau dia lakto-ovo ya hanya sebatas susu dan juga telur. Kalau dia pesco mungkin hanya ikan dan daging, dan itu pun frekuensinya mungkin sekali atau 2 kali dalam 1 bulan ya. Kalau dia semi vegetarian ya ada ikan, ada unggas dan daging merah yang bisa dikonsumsi. Namun kalau seseorang itu menganut vegan diet, maka sama sekali tidak ada lauk hewani yang atau sumber bahan makanan hewani yang dikonsumsi. Nah, dampak positifnya memang bagus ya vegan diet atau vegetarian diet ini, karena plant-based diet itu dilaporkan di sini merupakan diet yang tinggi antioksidan, rendah lemak jenuh ya, rendah kolesterol, kemudian fitokimianya itu banyak ya, karotenoidnya juga bisa terpenuhi dengan bagus ya. Maka banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa vegan diet atau vegetarian diet ini bisa digunakan sebagai diet untuk mencegah beberapa penyakit degeneratif
Bisa penyakit jantung koroner, bisa penyakit kanker, atau bahkan bisa penyakit diabetes mellitus. Namun ada beberapa zat gizi yang tidak bisa terpenuhi dengan vegan diet ini, ya. Yang pertama adalah zat besi. Nah, zat besi ini adalah salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan untuk anak-anak, ya, bayi, balita, ya. Kemudian pada masa remaja, terutama perempuan, ya, di mana dia sudah mulai puber, ya. Kemudian sudah mulai menstruasi, di mana butuh asupan Fe yang jumlahnya cukup banyak, ya, untuk merecovery pembentukan sel darah merah. Kemudian pada ibu hamil dan ibu menyusui, ini Fe sangat penting sekali, ya. Bahkan karena pada kondisi hamil di mana keadaan itu menyebabkan kebutuhan Fe meningkat, namun asupan tidak bisa terpenuhi dengan baik karena mungkin ada mual muntah atau morning sickness, maka Fe ini bisa diberikan suplementasi, ya. Karena Fe ini berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah, ya, pembentukan hemoglobin. Jika pada kondisi hamil, hemoglobin ini akan berperan untuk mengangkut oksigen dan juga zat gizi melalui plasenta, ya, ditransfer ke janin, ya. Nah, pada vegan atau vegetarian diet itu zat gizi mikro ini tidak bisa terpenuhi dengan baik, ya, karena kita ketahui bahwa Fe itu jenisnya ada dua, ada hem dan non hem. Hem, Fe jenis hem itu didapatkan dari bahan makanan sumber hewani, di mana bioavailability yang tipe hem itu jauh lebih banyak dibandingkan yang non hem. Sedangkan yang non hem itu banyak ditemukan dari bahan makanan nabati, ya. Sehingga pada orang yang vegetarian ini asupan Fe-nya kalau dari makanan itu tidak bisa tercukupi dengan baik, ya. Sehingga seringkali mengalami defisiensi Fe. Selain Fe juga ada zinc, vitamin B12, ya. Vitamin B12 ini juga penting dalam pembentukan sel darah merah, ya. Kemudian ada vitamin D, ya. Vitamin D ini juga bagus untuk salah satunya adalah meningkatkan sistem imun, tetapi harus dengan tambahan sinar matahari, ya, untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Kemudian ada zat gizi makro yaitu jenis asam lemak esensial. Namanya asam lemak esensial itu berarti kan dia esensial itu artinya dibutuhkan oleh tubuh namun tubuh tidak mampu mensintesisnya sendiri, sehingga perlu dari makanan, ya, yaitu jenis omega 3. Dan omega 3 ini turunannya bisa DHA, bisa EPA, ya, yang sangat dibutuhkan oleh otak, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, terutama bagi ibu hamil dan juga anak-anak, ya. Kemudian kalsium dan iodin. Nah, konsekuensinya jika diet ini diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti hamil, anak-anak, kemudian ibu menyusui, maka dikhawatirkan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan defisiensi zat gizi mikro atau makro, terutama adalah omega 3. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa German Nutrition Society itu tidak merekomendasikan diet vegetarian diterapkan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, ya. Nah, ini ada beberapa penelitian, ya, isu-isu juga terkait dengan bagaimana efek vegetarian dan vegan diet maksud saya jika itu diterapkan pada ibu hamil, ya, bagaimana dampaknya ke janin atau ke fetal, ya. Memang penelitiannya pro kontra, ya, ada yang menyatakan ada yang berdampak, ya, secara signifikan, ada yang tidak berdampak. Nah, ini penelitiannya banyak sekali, ya, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2017, ini yang saya rekap, ya. Di tahun 2005 itu sudah ada penelitian dengan tujuan untuk menginvestigasi outcome dari vegetarian diet pada ibu hamil. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah dengan mengkonsumsi vegetarian diet selama hamil,
ini berhubungan dengan resiko terjadinya hipospadias ya. Kemudian di penelitiannya Robic tahun 2012 ya, di sini dia melihat dampaknya terhadap berat badan ya. Memang ternyata di sini tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Peningkatan berat badan pada ibu yang dia vegetarian diet dan yang non vegetarian diet ya. Kemudian penelitian berikutnya punyanya Carmichael tahun 2012 ya. Dia juga menginvestigasi efek vegetarian diet, kemudian animal product dan metabolisme estrogen ya. Outputnya dilihat adalah hipospadias pada janin ya. Dan memang hasilnya tidak berbeda signifikan ya, artinya bahwa frekuensi atau konsumsi daging ya itu tidak berhubungan dengan kejadian hipospadias pada fetal atau janin. Kemudian Fikawati, nah ini adalah salah satu penelitian di Indonesia. Dia melihat bagaimana efek dari asupan zat gizi pada ibu dengan vegetarian di Indonesia dan hubungannya dengan outcome pada saat kehamilan ya. Ternyata di sini disebutkan ya bahwa intake makronutrien pada ibu vegetarian ini ternyata lebih tinggi daripada RDA. Tetapi untuk intake mikronutrien itu lebih rendah daripada RDA. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa pada orang vegetarian itu mungkin zat gizi makro bisa terpenuhi dengan gaya diet vegan atau vegetarian. Tetapi untuk beberapa jenis zat gizi mikro itu tidak bisa terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Nah, di sini dijelaskan zat gizi mikronya apa saja yang tidak terpenuhi ya. Yang tidak terpenuhi itu ada antara lain ya intake vitamin B12 ya. Kemudian di sini juga akhirnya akan mempengaruhi terhadap berat janin ya. Kita ketahui bahwa vitamin B12 itu digunakan untuk memproduksi atau membentuk sel darah merah ya selain Fe. Dan itu nanti akan berfungsi sebagai transport untuk mentransfer zat gizi dan juga oksigen dari ibu ke janin ya. Kemudian penelitian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh Larsen tahun 2014 ya. Di sini ditemukan bahwa beberapa anak dengan diagnosa gangguan perkembangan saraf ya, itu pada ibu dengan lakto-ovo vegetarian ya, dan juga pada vegan ya. Itu. Mungkin ada pertanyaan apa itu hipospadia ya. Tadi saya sebutkan bahwa memang ada beberapa dampak vegan atau vegetarian diet terhadap kejadian hipospadia. Hipospadia itu adalah kelainan yang menyebabkan letak lubang kencing pada bayi laki-laki menjadi tidak normal. Ya. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir ya. Nah, di sini ternyata salah satunya adalah diet vegan dan vegetarian itu ada yang penelitian yang menyebutkan ada kaitannya bahwa vegan atau vegetarian diet itu bisa menyebabkan terjadinya hipospadia pada bayi laki-laki. Tahun 2015 Piccoli juga melakukan literatur review ya terhadap vegan dan vegetarian diet pada pregnancy outcome
ya. Di sini memang sangat sedikit sekali ya yang melaporkan bahwa vegetarian diet ini berdampak pada rendahnya berat badan bayi ya. Kemudian kejadian hipospadias ya, hanya satu yang mereportkan terjadi peningkatan hipospadias pada bayi dengan ibu yang mengalami vegetarian atau bukan mengalami, yang menjalani vegetarian diet ya. Kemudian ada juga penelitiannya Agnolin yang tahun 2017 mereview juga ya beberapa literatur ya terkait dengan visibility dari vegetarian diet selama kehamilan di Italia. Nah, hasilnya apa? Bahwa bayi yang lahir dari ibu yang dengan vegetarian itu memiliki kadar DHA plasma yang rendah. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa ada beberapa zat gizi makro yang mengalami ketidakadekuatan pada orang vegetarian. Apa itu? Yaitu omega 3. Nah, turunan omega 3 itu apa? Ada DHA, ada EPA. Nah, ini terbukti ada beberapa studi review, ya literatur review yang mengatakan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang menjalani vegetarian diet itu memiliki kadar plasma DHA yang rendah. Ini ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana rekomendasi gizinya agar pemenuhan baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro pada ibu yang vegetarian namun dia dalam keadaan hamil itu bisa terpenuhi ya. Saya kira untuk zat gizi makro tidak ada masalah ya, karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa asupan zat gizi makronya itu oke, bagus, sudah sesuai dengan AKG ya. Tapi zat gizi mikronya yang perlu diperhatikan ya. Namun demikian untuk ibu hamil tetap ya, untuk kebutuhan energi selama kehamilan direkomendasikan ada peningkatan jumlah energi. Ada beberapa referensi yang mengatakan untuk trimester 1 tidak perlu ada peningkatan kebutuhan energi. Tetapi menurut angka kecukupan gizi punyanya orang Indonesia tahun 2019, angka kecukupan gizinya untuk ibu hamil ini atau kebutuhan energi untuk ibu hamil ini mengalami peningkatan mulai dari trimester 1 hingga trimester 3. Trimester 1 itu bertambah 180 kilokalori, trimester 2 itu naik ada tambahannya 300 kilokalori, dan trimester 3 ada tambahan 300 kilokalori. Kemudian untuk protein ini juga bisa mengacu pada pedomannya orang Indonesia ya. Ada peningkatan 1 gram ya. Kemudian itu di trimester pertama, di trimester yang kedua dan ketiga itu naik 10 gram ya dari kebutuhan normal sebelum dia hamil ya. Ini di trimester kedua, maaf ya, trimester kedua itu naik 10 gram, kemudian di trimester yang ketiga itu naik 30 gram ya. Kalau pasiennya itu orang Indonesia, mungkin sebaiknya kita menggunakan pedoman orang Indonesia ya, karena sudah disesuaikan dengan struktur tubuhnya, kondisi lingkungannya ya. Tapi kalau pasiennya mungkin bukan orang Indonesia ya, kita bisa menggunakan rekomendasi secara internasional. Tapi kalau di Indonesia misalnya, kok protein nggak ada ininya ya standarnya, nah kita baru boleh merujuk yang standar internasional ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kebutuhan protein pada ibu hamil kurang lebih 14-18% dari total kebutuhan energi sehari ini sudah bisa dikatakan adekuat ya, memenuhi kebutuhan protein untuk ibu hamil dengan kondisi vegetarian ya. Bahkan lakto-ovo saja di sini 12-14% ini sudah bisa dikatakan adekuat ya. Tuh. Kemudian untuk kebutuhan lemak ya, pada trimester 1 ada peningkatan ya, baik itu trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 itu ada 2,3 gram ya menurut angka kecukupan gizi tahun 2019. Yang disarankan adalah yang asam lemak esensial
long chain polyunsaturated fatty acid. Siapa itu? Yaitu jenis omega 3. Nah, omega 3-nya bisa DHA, bisa EPA. Nah, ini kalau tidak tercukupi dari makanan, biasanya kalau ibu-ibu hamil itu kontrol ke dokter, itu biasanya diberi suplementasi DHA, ya. Nah, ini omega 3 ya. Kalau dari karena gini, DHA dan EPA itu sumbernya dari bahan makanan sumber hewani. Sedangkan jenis omega 3 yang ada di bahan makanan nabati itu jenisnya adalah ALA, alpha linoleat ya, asam linoleat ya. Itu yang ada di dalam bahan makanan sumber nabati atau disingkat dengan ALA. Nah, jumlah ALA itu sangat sedikit sekali dikonversi ke DHA. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, ALA ini akan dikonversi menjadi DHA. Namun tidak bisa banyak, ya, jumlahnya hanya sedikit, ya. Maka dari itu butuh bahan makanan sumber EPA dan DHA dari hewani, ya. Sehingga pada ibu hamil yang menjalani vegetarian diet, ini biasanya omega 3 jenis EPA dan DHA-nya ini mengalami kekurangan atau tidak adekuat, ya. Itu. Nah, sumber ALA dari mana saja? Dari minyak ya, ada canola oil, ada flaxseed oil ya. Ada dari tahu, tofu ya, soybean itu kedelai ya, edamame. Nah, ini yang suka edamame itu tinggi ALA ya. Nah, di sini direkomendasikan pada ibu hamil konsumsi DHA itu kurang lebih adalah 200 mg per hari. Untuk karbohidrat juga ada penambahan ya. Kebutuhannya karbohidrat prosentasenya sama seperti kebutuhan sebelum hamil dengan kondisi sehat ya. Namun jika hamil maka ada tambahan 25 gram pada trimester pertama, trimester kedua dan ketiga ada tambahan sekitar 40 gram. Nah, baru ini ya, vitamin B12 ini yang mengalami kekurangan pada ibu hamil dengan vegetarian ya. Nah, ini jika tidak bisa terpenuhi dari makanan, maka bisa diberikan suplementasi ya. Karena vitamin B12 ini untuk neurodevelopment atau perkembangan saraf ya bagi janin, maka sangat diperlukan sekali dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mikrogram per hari vitamin B12 ini ditransfer ke fetus ya. Sehingga setidaknya ini harus terpenuhi dari ibu hamil itu ya. Maka dari itu untuk angka kecukupan gizinya direkomendasikan 4 mikrogram ditambah 0,5 mikrogram ya, 4,5 mikrogram. Kemudian untuk Fe ini juga ada tambahan ya, dimana untuk kebutuhan sebelum hamil itu 15 sampai 18 mg, namun selama hamil ada tambahan sebesar 9 mg. Nah, Fe ini bisa diberikan melalui suplementasi apabila asupan dari makanan tidak terpenuhi. Mungkin karena kondisi morning sickness, atau hiperemesis gravidarum. Terus orangnya menjalani diet vegetarian ya, sehingga perlu diberikan suplementasi. Nah, ketika mengkonsumsi suplementasi tablet tambah darah ini jangan bebarengan dengan zat anti gizi seperti tanin yang ada di dalam teh ya. Jadi tidak dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah dengan teh manis hangat, karena tanin yang ada di dalam teh itu bisa menghambat absorpsi atau penyerapan Fe saat di dalam saluran pencernaan ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi dengan bahan makanan sumber vitamin C ya, karena vitamin C-nya bisa digunakan untuk meningkatkan absorpsi Fe ya. Nah, WHO di sini merekomendasikan pemberian suplementasi Fe itu 120 mg dengan catatan ibunya tidak anemia ya. Dia vegetarian diet tetapi tidak mengalami anemia. Kemudian zinc juga seperti itu ya. Jadi zat gizi makro ini boleh diberikan suplemen apabila asupan dari makanan tidak memenuhi ya.
Zinc ini perlu dan sangat penting untuk ibu hamil karena digunakan untuk diferensiasi dan replikasi sel. Ya. Iodin juga sama ya. Di sini kebutuhannya adalah 150 mikrogram, ada tambahannya 70 mikrogram berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019 ya. Nah, beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa vegetarian diet ya. Ini iodinnya rendah ya, terutama bagi mereka yang tidak mengkonsumsi bahan makanan atau garam yang difortifikasi dengan iodin, atau mungkin bahan makanan sumber hewani yang berasal dari laut ya. Nah, itu sehingga kandungan iodinnya sangat rendah ya. Nah, tapi hati-hati untuk pemberian suplementasi iodin ini harus diperhatikan upper levelnya ya. Jangan lebih dari anjurannya. Kalau di sini American Thyroid Association itu menganjurkan untuk suplementasinya tidak lebih dari 500 mikrogram dari iodin pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Karena kelebihan iodin pada kondisi hamil ini bisa memicu terjadinya kongenital hipotiroid. Ya, hipotiroid bawaan, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rekomendasi gizi pada ibu hamil yang menjalani vegetarian diet. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.